Berdasarkan rekaman geologi, bumi terus mengalami perubahan sejak keberadaannya. Perubahan tersebut dipicu oleh adanya proses di dalam dan di luar bumi. Seiring berjalannya waktu, kondisi alam terus berubah dan beberapa abad terakhir ini, perubahan iklim sangat cepat. Disadari atau tidak, kondisi bumi kian memburuk dan akan semakin memburuk. Sehingga suatu saat, kita akan mewariskan kondisi alam yang sangat buruk untuk ditinggali oleh generasi berikutnya. Begitu banyak faktor yang mempengaruhi perubahan pada evolusi bumi. Salah satu permasalahan yang sangat serius yang sedang mengancam bumi kita saat ini adalah pemanasan global atau yang lebih dikenal dengan global warming. Global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Selama 100 tahun terakhir, suhu rata-rata pada permukaan bumi terus meningkat tajam. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia yang diawali dari revolusi industri pada abad ke-19 telah mengakibatkan percepatan peningkatan suhu rata-rata bumi di pertengahan abad ke-20 hingga sekarang. Terjadinya efek rumah kaca dapat dipaparkan sebagai berikut. Pancaran radiasi matahari masuk melalui atmosfer ke permukaan bumi. Sebagian besar radiasi tersebut diserap oleh permukaan bumi dan sebagian lainnya dipantulkan kembali ke luar angkasa. Radiasi yang diserap oleh bumi dipancarkan kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi inframerah panas. Radiasi inframerah tersebut diserap dan dipancarkan kembali oleh gas-gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Gas-gas rumah kaca tersebut seperti selimut tipis yang memberikan efek rumah kaca, yaitu efek yang memanaskan permukaan dan bagian bawah atmosfer sehingga bumi cukup hangat untuk ditinggali makhluk hidup. Apabila selimut tersebut menjadi tebal, maka makin banyak radiasi inframerah yang terperangkap di atmosfer sehingga terjadi peningkatan pemanasan di atmosfer. Gas-gas rumah kaca antara lain berupa uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan lain-lain. Meningkatnya aktivitas manusia yang mengeluarkan gas rumah kaca dan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di seluruh dunia menyebabkan percepatan peningkatan jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Keadaan ini terjadi terus-menerus, sehingga dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, akan semakin banyak radiasi yang terperangkap di atmosfer, dan akhirnya semakin hari suhu rata-rata bumi terus meningkat. Beberapa aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca adalah penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang menghasilkan gas karbon dioksida pada kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik perindustrian, maupun pembangkit tenaga listrik yang berbahan bakar batu bara dan minyak bumi. Pembukaan lahan hutan menjadi pertanian, perkebunan, dan permukiman. Pepohonan yang ditebang akan memenuhi fungsi hutan dalam menyerap gas karbon dioksida. Sebaliknya, pembakaran hutan yang mengakibatkan lepasnya karbon dioksida yang tersimpan dalam hutan ke atmosfer. Sawah yang tergenang, pembusukan sisa hasil panen dan kotoran ternak akan menghasilkan gas rumah kaca berupa gas metana. Jika peningkatan suhu ini terus berlanjut, puluhan tahun ke depan, kejadian cuaca ekstrim dan bencana besar di muka bumi ini akan semakin sering terjadi. Sebagian dampak dari pemanasan global sudah mulai terjadi, seperti naiknya rata-rata permukaan laut akibat mencairnya gletser di kutub utara dan kutub selatan. Garis pantai yang bergeser makin menjorok ke daratan, sehingga luas daratan berkurang akibat naiknya rata-rata permukaan laut. Terjadinya perubahan suhu permukaan air laut yang tidak wajar memicu terjadinya badai-badai besar yang merusak dan dapat mengakibatkan bencana, seperti badai Katrina, badai Aike, badai Nargis, dan lain-lain.
terjadinya gelombang panas yang menewaskan banyak orang. Cuaca yang semakin sulit diprediksi yang mengakibatkan petani kesulitan menentukan masa tanam. Kekeringan di mana-mana dan hujan yang tiada henti memicu terjadinya gagal panen dan membuat hasil pertanian berkurang drastis. Banjir di berbagai belahan bumi memicu timbulnya berbagai macam penyakit seperti kolera, malaria, demam berdarah, dan sebagainya. Hancurnya ekosistem dan punahnya makhluk hidup yang hidup di dalamnya yang diakibatkan oleh bencana ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai. Para nelayan semakin kesulitan mencari ikan karena kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi. Perubahan pola migrasi ikan dan rusaknya terumbu karang. Fenomena alam karena pemanasan global memang tidak dapat kita hentikan, tetapi dapat diperlambat. Tugas kita sebagai manusia untuk mengurangi penyebab pemanasan global dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas rumah kaca, seperti menghemat penggunaan listrik dan mendukung upaya pemerintah untuk beralih ke sumber energi terbarukan, seperti tenaga panas bumi atau geotermal, tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi publik atau mempraktekkan carpooling dengan mengajak rekan-rekan sejurusan menumpang di mobil Anda dan beralih kepada kendaraan ramah lingkungan. Menanam pepohonan di sekitar lingkungan kita dan menghijaukan rumah sendiri dengan tanaman. Mendukung upaya merehabilitasi terumbu karang dengan menjaga lingkungan di sekitar tumbuhnya terumbu karang, melakukan penghematan kertas dan tisu yang bahan bakunya berasal dari kayu dengan mengurangi pencetakan di atas kertas, memanfaatkan kedua sisi kertas, dan memastikan kertas bekas kita didaur ulang. Kurangi penggunaan kantong plastik dengan selalu membawa tas belanja sendiri. Di samping menjaga kondisi alam, manusia juga harus mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah akibat perubahan iklim agar bisa bertahan hidup dari dampak perubahan iklim yang terjadi. Proses adaptasi ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa negara di dunia seperti Inggris yang memperkokoh tembok pengendali banjir di Sungai Thames. Pertengahan tahun 2010, banjir besar melanda Singapura sehingga pemerintah Singapura memperlebar dan memperdalam saluran airnya, juga membangun bendungan di daerah yang rentan banjir. Thailand meninggikan bangunan-bangunannya agar terlindungi dari kenaikan air laut. Garis pantai di Bangkok dan Teluk Thailand telah mengalami perubahan ekstrim di pesisirnya akibat kenaikan permukaan laut. Bangladesh mulai beradaptasi dengan membangun rumah panggung dan membuat lahan terapung untuk bercocok tanam. Dan di Indonesia telah dilakukan proses adaptasi dengan membangun dan merevitalisasi kanal-kanal pengendali banjir di Jakarta untuk mengurangi resiko banjir yang semakin sering terjadi. Selain itu, pemerintah melakukan peningkatan kemampuan petani agar dapat memanfaatkan perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG untuk dapat menentukan musim tanam. Penyediaan bibit tanaman yang tahan terhadap berbagai cuaca, perbaikan terumbu karang, dan penanaman bibit bakau untuk memperkuat garis pantai juga merupakan beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Demikianlah berbagai upaya adaptasi yang telah dilakukan oleh beberapa negara di berbagai belahan dunia. Upaya adaptasi tersebut tidak cukup jika tidak diikuti dengan upaya bersama menghentikan penyebab pemanasan global. Jika tidak ada usaha untuk menghambat pemanasan global, dalam 100 tahun ke depan, diproyeksikan beberapa daerah tidak akan lagi bisa menjadi area pemukiman. Mari mulai dari diri sendiri untuk melakukan langkah nyata memperlambat laju pemanasan global di muka bumi. Telah tampak kerusakan di darat, di laut disebabkan karena perubahan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.